Yo 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 yo, what's up, on baby? Sekarang this is my first video on Alisa Forex, right? Yo, sebenarnya ini planning gue dari kemarin ya. Planning gue dari kemarin pengen bikin channel YouTube ya kan, karena gue nggak bakal bisa update tiap hari dan mungkin gue bakalan update long term dan kemana sih arah market gitu kan. Di sini gua mau bilang bahwa terima kasih sebelumnya yang udah bantu subscribe, terus jangan lupa nyalain lonceng, right? Jangan lupa nyalain loncengnya, terus di like juga videonya, terus share ke teman-teman kalian biar jadi racun, biar yang FOMO makin FOMO, right? Oh, nggak banyak basa-basi. Mungkin di sini gua udah clear up ya analisa gua, walaupun ya banyak sebenarnya. Nih ada satu lagi yang udah jadi, cuman ya kita biar kalian tahu ya bagaimana gua analisa gitu. So, nggak banyak basa-basi. Mungkin video ini akan gua percepat karena durasi gua pokoknya bakalan 20 menit untuk pembahasan market ini, oke? Nah, oke guys, clear semua nih pure hasil analisa gua. Dan ya sebetulnya, hmm, gue udah bilang bahwa market XAUUSD semenjak dia di harga sini, ya kan masih di 2030 berapa lah, gua masih pembentukan di sini. Gue udah bilang bahwa market XAU akan mengalami bearish ya. Namun dia sebelum membuat lower high ya kan. Namun akan ada pembentukan lower high sebelumnya seperti itu. Jadi dia membentuk lower high di sini dan di sini gua sempat nge-sell, di sini sell dan target gua ya di sini realistisnya ya kan. Namun dan oh ya dan gua pun di sini udah nge-sell cuman sayangnya gua udah gua cut di sini ya kan. Cut di sini cuman sampai sini karena biaya swap lumayan pak. Aduh tolong. Karena berapa hari ya kan. So, jadi dari tanggal berapa ya gua? Oh, dari tanggal oh bentar. Nah, ini postingannya. Nah, dari tanggal 15 Desember gua udah bilang bahwa XO akan mengalami bearish, oke? Jadi bukan kaleng-kaleng, Pak. Seperti itu. Itu forecast gua dan ternyata real sekarang terjadi. Nah, sekarang kita akan mengalami namanya kita reversal ya kan. Pasti ada area reversal. Nah, di mana sih area reversal itu? So, gua bakalan tunjukin untuk area daily. Reversal ini ada di area 1974 sampai 1970. Cuman jika dia di sini kan lower high ya kan? Higher low, sorry. Jika higher low ini di break secara closing candle daily, ya kan, jadi berarti di bawah 197260, maka akan besar kemungkinan dia bisa melanjutkan terus penurunannya. Namun sebelum dia turun, dia harus membuat lower high-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kayak gini. Jadi lower high-nya ada di area sini, 2052. Bisa jadi, ya kan? Seperti itu. Namun, kita bisa ambil posisi buy di sini untuk sampai area 2023 aja. Kagak usah terlalu ekstrim untuk ke sini. Ya, paling kalau kalian misalkan beneran jiwa swing, ya mungkin kalian bisa menentukan pilihannya masing-masing lah, istilahnya kayak gitu. Nah, namun secara weekly, jika dia ke 2000, oh, belum sih. Nah, jadi targetnya adalah di sini. Nah, jadi dia membentuk lower high, dia kan set. Nah, dia turun di sini kayak gini. Oke, dia turun ke sini di area sini nih, support majornya berarti ini. Seperti itu. Nah, kapan sih penurunan ini akan terjadi? Dari kemarin lu bang bearish mulu. Kalau ada yang channel gue pasti tahu ya. Kita kan nggak tahu, maksudnya timingnya kapan. Dan ini pun hanya forecast untuk area reversal. Dan sejauh ini gua pun belum bisa. Nah, di sini gua bakalan ada bahas sedikit ya mengenai FOMC.
Jadi ini adalah area sebelum bahas FOMC, jadi ya kita bahas dulu di sini aja dulu ya kali ya secara teknikalnya. Nah, secara teknikal itu kan udah bearish ya. Janganlah kau ambil buy terus, capek. Cukup satu kali untuk sell dan nikmati profitnya. Kayak gitu. Tapi ya, itu kan kalau scalper pastilah buy sell, memainkan lah. Cuman kalau gua pribadi karena gua maksudnya ya kalau gua kan balik lagi ke tipikal orang yang swing lagi gitu. Jadi ya udah, gua satu kali entry ya udah biarin kayak gitu. Kalau misalkan SL ya udah nggak dapat atas 1 bulan kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman kadang kalau misalkan pengen di TP partial ya udah TP partial 50% ya gitu. Yang penting nutup dari target harian, target bulanan kayak gitu. Oke, dan gue udah kasih tahu di sini zona-zona sebelumnya ya kan. Nah, sekarang bahas FOMC. FOMC, Festival of Margin Call, right? Nah, so gini guys, jadi gue punya dua pandangan terlebih dahulu ya kan terhadap FOMC ini. Jika FOMC tanggal 31, 31, 31 pas menjelang ke tanggal 1 berarti ya. Dari tanggal 1 ya, kita tandai dah di sini. Tanggal 30 Januari tinggal tanggal 1. Nah, jika di bulan Januari ini dia tidak dapat ke 1974 ya, secara nggak langsung FOMC kan ada kenaikan kayak gitu karena FOMC ini hasilnya bakalan good for market dan ini nih forecast gua ya karena gua lihat kemarin secara data bahwa banyak orang-orang yang masih forecast sebenarnya banyak orang yang forecast dia cut rate tapi gua bisa apa namanya tuh kayaknya enggak dulu dah kalau untuk cut rate gitu. Cuman kalau untuk masih paus ya berarti di angka yang sama kayak kemarin kita serahkannya ya ke kakek Powell speech-nya. Apakah ada ada Powell speech nggak ya? Gue belum lihat sih. Datanya gue cuman lihat agenda bukan agenda ya data FOMC-nya aja sih kayak gitu. Jadi ya, so bagi kalian tetap hati-hati aja nanti FOMC. Walaupun gua udah bilang bahwa hijau untuk market ya kan. Karena gini, sekemarin ini hitungannya masih paus nih. Ini FOMC tanggal 14 Desember ya kan. Ini hitungannya masih paus, tapi market udah naik terbang. Nah, sekarang pertanyaannya, jika di Januari ini dia masih paus, maka otomatis Februari sorry, Februari bakalan apa namanya tuh bakalan masih paus maka ya otomatis dia bisa melambung lagi ke atas yaitu untuk apa tapi tetap ya strukturnya seperti apa ya bearish cuman kalau misalkan dia masih tertahan seperti ini ya otomatis dia bisa melanjutkan lagi kenaikannya bisa saja ya kan bisa saja cuman kan kita berdasarkan price action kita kan nggak bisa spekulasi bahwa dia ke sini gitu cuman kita kan berdasarkan data kayak gitu dengan secara struktur dan ini adalah bentuk datanya gitu. Nah, jadi maka tugas Januari dia harus beres dulu di sini kayak gitu. Kalau skenario-nya bearish, tapi kalau bullish ya bisa jadi karena tahun ini tahun 2024 yang otomatis menjelang mau katret-katretan FOMC-nya ya otomatis ya. Tapi ya kita nggak bisa melihat dari FOMC-nya aja karena kan banyak faktornya kan. Jadi faktornya tuh ya dari struktur besarnya, majornya ya kan. Kita bisa lihat tahu sendiri lah kayak gitu ya guys ya. So jadi bagi kalian ya tetap hati-hati. Yang penting jaga money management. Oke? Always use risk 1%. Gua selalu tekankan kalau ke anak-anak member-member gua selalu menekankan selalu gunakan resiko 1% maksimal. Oke? Gak boleh lebih dari 1%. Kalaupun lu mau 10% berarti itu terlalu kegedean. Lu nggak boleh satu kali kena SL ya udah lu bulan depan lagi tradingnya kayak gitu. Dan yang namanya trading nggak bisa satu kali langsung goals. Pasti karena ada kena SL-nya, karena ada human error-nya kayak gitu. Oke,
So, jadi itu aja sih yang gua mau sampaikan. Dan tadi GDP, ya GDP, GDP sebenarnya kenapa marketnya turun dulu baru naik ya kan? Ya, karena kan ada 8 news tadi tuh malam tadi tuh. Jadi 5 bad, sorry 5 good, good for XO ya, good for XO, tiganya bad buat USD. Dan sebetulnya gua udah forecast PDB-nya, cuman PDB atau GDP-nya ke anak-anak member gua bahwa GDP-nya nih bakalan bad news kayak gitu. Nah, cuman gua waktu lihat tadi karena gua masih di toko ya kan, gua lihat waduh, ternyata newsnya spek bawah langsung ke atas karena gua lihat waduh, ternyata ya kebanyakan hijau buat marketnya. Tapi kita kan nggak bisa melihat dari newsnya aja. Kita harus tetap fokus pada struktur marketnya seperti apa, oke? Nah, ini selalu gua tekankan ke anak-anak VIP gua yang gua ini VIP edukasi ya dari dulu dan bukan dari dulu sih. Bulan apa ya? Gue lupa. Karena VIP pun gak bakal gua lanjut lagi kayak gitu. Jadi cuman mereka yang punya akses gua VIP gua yang punya akses mungkin udah enak lah kayak gitu. Karena mereka yang benar-benar mau belajar. Jadi gua selalu tekankan kalau mau belajar ya udah yuk gue bantu kayak gitu. Nah, walaupun ya nggak ada apa namanya nggak ada profit buat gua ya udah tapi gak apa-apa. Gua lebih senang ketika orang dia mau belajar bener sungguh-sungguh kayak gitu daripada karena hidup nggak selamanya tentang uang brek. Karena gua ngejarnya ya mau kebaikan aja. Karena ilmu itu mahal dan ilmu itu ya mengalir. Jika lu amalkan ilmu lu terus diamalkan lagi oleh orang lain, loh itu udah jaminannya udah enak gitu. Pahala mengalir, bah. Ini kita udah ngobrolin yang kayak gitu ya kan? Apalagi di dunianya, bro. Ah, definisi masuk surga kan ya beli dulu akhiratnya baru dapat dunianya kan kayak gitu, Pak. Aduh. Ya udah, kayak gitu aja ya guys ya. Ngobrol panjang-panjang nih, padahal udah udah 20 menit, udah mau 20 menit nih. Cuman ya itu aja sih. Oke, jadi akhir dari Januari ini kita back to the topic ya. Jadi Januari ini dia harus menyelesaikan tugasnya dulu terlebih dahulu ke sini. Di sini gue hanya menggunakan metode market structure, oke, yang banyak orang sepelekan. Nih, di sini. Oke. Nah, area 1974 atau enggak ya 1970 1965. Kalau secara timing dia mentoknya di situ. Cuman kalau secara MA 200 dia bisa ke 900 kalau weeknya doang ya. Bisa ke 1000 nah dari sini. Bisa ke 1963 dan MA 200-nya menunjukkan di 1963 juga. Kayak gitu. Oke. Sini. So, ya take care lah. Hati-hati aja pokoknya. Dan tapi ya kalau gua pribadi pede aja sih sini. Cuman di sini untuk pembentukan lower high atau enggak bisa jadi kalau secara Elliott wave dia akan membentuk eh ABC koreksi. ABC kayak gini lah. Paling mentoknya tapi ya lumayan kayak gitu. Cuman kalau kalian mau counter trend, ingat kalau ini mau counter trend kayak gitu. Cuman tetap aja ikuti struktural di sini. Dan kalau mau konfirmasi yang jelas yaitu ada di 4H. Oke? Kayak gitu guys. Red, ah, terjun terus le. Ah, mantap kali. Paten. Wah, sorry guys, nih gue lagi lagi ngesel guys. Ya udahlah. So, kita akan next video mungkin di minggu depan karena ini forecast gue dari dulu ya kan. Gue pengen banget gitu bikin video yuk. Jadi ya jangan lupa untuk di subscribe, oke? Nyalakan loncengnya, oke? Right guys? Dan bantu like ya, oke? Dan share. Alright, share aja ya. Share, oke? Share. Biar orang-orang makin bongok. Yaudah ya guys ya. Oke, see you guys. Bye. Aduh, pantesan. Jidat gua lebar dong kelihatannya. Duh, parah banget ini.